Halo, selamat datang di pembelajaran kelas 12 Persamaan Dasar Akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Contohnya, ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Perusahaan ini punya apa saja dan dari mana sumber dananya. Misalnya, perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta. Ini pas ada sumber dananya, tidak mungkin perusahaan baru tiba-tiba menghasilkan uang sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang 200 juta rupiah ini dari pemilik perusahaan. Kemudian, perusahaan itu juga memiliki kendaraan senilai 150 juta rupiah. Dan sumber dananya dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta rupiah dan berhutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Perusahaan juga memiliki komputer senilai 20 juta rupiah, sumber dananya dari berhutang ke toko Galaxy sebesar 20 juta rupiah. Jadi, di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya. Sekarang kita jumlahkan keduanya. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya sama dengan sumber dananya. Uang, kendaraan, komputer ini disebut dengan harta atau aset, dana atau uang pemilik perusahaan disebut modal atau ekuitas. Sementara utang, uang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Sehingga harta atau aset ini sama dengan modal ditambah utang atau kewajiban. Rumusnya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Lanjut ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada harta atau aset atau aktiva. Adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, seperti gedung, kendaraan, komputer. Harta atau aset. Yang pertama, harta lancar, harta yang habis dipakai atau umurnya ekonomisnya kurang dari 1 tahun, contohnya uang. Harta tetap, harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun, yang ekonomisnya lebih dari 1 tahun, contohnya gedung. Harta tak berwujud, aset non-moneter tanpa wujud fisik, contohnya hak cipta. Selanjutnya ada akun-akun aktiva, ada kas, tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, dan juga beban dibayar di muka. Yang kedua ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Utang atau kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu utang lancar, utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun, utang jangka panjang, utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Ketiga, modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal, ada pendapatan, peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh perusahaan, penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua ada beban, aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada private, pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Di sini ada contoh soal, pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan kita memiliki aset senilai 500 juta dan liabilitas sebesar 300 juta. Dan berapa jumlah modal pemilik perusahaan tersebut? Sesuai dengan rumusnya, aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Sehingga modal sama dengan aset dikurangi liabilitas. 500 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Jadi, jumlah modal pemilik perusahaan tersebut adalah 200 juta rupiah.